Alkitab menuliskan bahwa sudah ada beberapa orang benar yang saat ini berada tinggal di surga. Siapa sajakah mereka itu? Yang pertama adalah Henokh. Henokh hidup sebelum zaman Nuh. Dan Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa Henokh mati. Tetapi Henokh diangkat oleh Allah ke surga. Kejadian 5 ayat 22-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi menurut ayat tersebut Henokh hidup di dunia ini hanya selama 365 tahun. Sedangkan Metusalah yaitu salah satu anak laki-lakinya hidup di dunia ini selama 969 tahun lamanya. Kejadian 5 ayat 27, jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Salah satu anak laki-laki dari Metusalah adalah bernama Lamekh. Dan Lamekh inilah yang kemudian memiliki anak bernama Nuh, yaitu salah satu nabi atau tokoh terkenal di Alkitab. Yang kedua adalah Elia. Kisah Nabi Elia di Perjanjian Lama sangat terkenal. Mungkin karena Alkitab menuliskan bahwa Nabi Elia beberapa kali mengadakan mukjizat yang dahsyat. Nabi Elia diangkat ke surga oleh Allah dalam sebuah perjalanan bersama dengan Nabi Elisa sebagai penerusnya. Nabi Elia diangkat ke surga dengan kereta berapi dan kuda berapi dalam angin badai. Dan ketika dicari-cari oleh Elisa dan rombongan Nabi dari Yeriko atau 50 orang selama 3 hari lamanya, tetapi mereka tidak dapat menemukan Nabi Elia di mana-mana. 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Yang ketiga adalah Musa. Musa adalah salah satu pemimpin dan juga nabi besar di zaman Perjanjian Lama. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir menuju ke negeri perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Namun setelah berputar-putar memimpin bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun lamanya, Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke negeri perjanjian. Tuhan hanya memperlihatkan negeri tersebut kepada Musa. Ulangan 34 ayat 1. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Ulangan 34 ayat 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Dan Musa pun mati tanpa memasuki negeri perjanjian. Ulangan 34 ayat 5-7. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Menurut ayat tersebut, lokasi tepatnya kuburan Musa itu tidak akan pernah ditemukan oleh manusia, sebab Tuhanlah yang membuatnya demikian. Tetapi kemudian Musa dibangkitkan dari kubur. Musa dihidupkan kembali. Itu terbukti dari munculnya Musa di atas gunung ketika peristiwa Yesus berubah rupa. Lukas 9 ayat 30-31. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi melalui peristiwa itu kita dapat mengetahui bahwa sebagaimana Elia sudah diangkat ke surga oleh Allah, maka tentunya demikian juga pula lah yang terjadi dengan Musa. Sebab Musa dan Elia dapat menemui Yesus dengan rupa kemuliaan. Jadi meskipun dahulu Musa tidak dapat memasuki tanah Kanaan negeri perjanjian di bumi ini, tetapi Musa diangkat oleh Allah untuk dapat memasuki negeri perjanjian surgawi, yaitu kerajaan surga yang kekal. Sebuah tempat yang dirindukan dan menjadi tujuan bagi semua umat manusia yang pernah hidup di dunia yang fana ini. Berikutnya yang akan pergi dan masuk ke surga adalah orang-orang benar pada peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti. Orang-orang benar yang telah mati mulai sejak zaman Adam akan dibangkitkan. Dan bersama-sama dengan orang benar yang masih hidup dalam peristiwa tersebut, mereka semua akan terangkat naik ke awan-awan dan tinggal di kerajaan surga bersama dengan Yesus kekal selamanya.